Roh-Mu penuhi kami Tuhan. Ubah hati kami, ubah hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini. Yes, Tuhan. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan bersama, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berembuslah, mengalirlah sekarang. Panggil ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Yes, Tuhan. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu Tuhan, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus hadir di sini. Sekali lagi bersama, ya Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan apapun kami saat ini, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Ajar kami selalu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan perkataan-Mu dan firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu.
Engkau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi kepanjangan tangan-Mu. Engkau juga berkati kami yang menerima firman-Mu, ajar kami duduk diam sehingga kami dapat mendapatkan sesuatu untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Saya sangat bersyukur kita boleh kembali berjumpa hari ini. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama kembali belajar yang menjadi tema kita di bulan ini, yaitu tentang penguasaan diri atau self-control. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengajak kita dulu membaca yang menjadi landasan atau ayat tema di bulan ini. Kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 32, firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, penguasaan diri ini adalah sebuah topik yang sangat menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Banyak orang yang berkata penguasaan diri ini jauh lebih mudah dibicarakan daripada dilakukan. Akan tetapi penguasaan diri ini bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Penguasaan diri adalah sesuatu yang bisa dikembangkan. Nah, saya melakukan beberapa research minggu yang lalu. Saya sempat mencari tentang research tentang sebuah penguasaan diri. Saya menemukan ada sebuah research yang sangat menarik ya. Research ini bernama Marshmallow Experiment. Research ini dilakukan tahun 1972 oleh salah seorang psikolog yang bernama Walter Mischel dari Stanford University. Sekali lagi, research ini bernama Marshmallow Experiment. Nah, dalam penelitian ini, Walter Mischel memberikan sebuah marshmallow kepada seorang anak yang berusia kurang lebih 5 tahun. Ya, anak ini diminta untuk menahan diri selama 15 menit. Ya, kalau semama dia bisa menahan diri selama 15 menit dan tidak memakan marshmallow ini, maka dia akan memperoleh marshmallow yang kedua. Nah, sangat menarik sekali eksperimen ini. Dan rupanya pada waktu penelitian ini dilakukan, ditemukan ada anak-anak yang bisa menahan dirinya selama 15 menit, tetapi ada anak-anak juga yang tidak bisa menahan dirinya. Jadi sebelum 15 menit sudah dimakan itu marshmallow. Nah, kemudian penelitian ini dilakukan terus sampai anak-anak ini yang mengikuti penelitian ini sampai dewasa. Nah, yang menarik dari penelitian ini adalah Walter Mischel menemukan bahwa setiap anak-anak yang berhasil menahan dirinya ketika mereka dewasa, mereka menjadi anak-anak yang jauh lebih berhasil, memiliki pencapaian yang jauh lebih baik. Contohnya, nilai akademis mereka jauh lebih baik. Kemudian mereka mempunyai perjalanan karir yang jauh lebih baik. Bahkan ditemukan dalam penelitian ini anak-anak yang bisa menahan dirinya itu memiliki berat badan yang jauh lebih ideal daripada anak-anak yang tidak bisa menahan dirinya. Dan dari penelitian ini, Walter Mischel menemukan bahwa penguasaan diri itu bisa diajarkan dan dikembangkan dalam hidup seseorang. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita harus terus belajar untuk menguasai diri kita. Karena penguasaan diri atau self-control itu adalah salah satu traits atau karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, kalau kita baca Alkitab, khususnya dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita bisa menemukan begitu banyak nasihat yang dia tulis tentang penguasaan diri. Contoh, mungkin nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di rumah ya. Ada begitu banyak ayat, ada begitu banyak pesan yang Paulus sampaikan. Contohnya dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Atau dalam Titus 2 ayat yang ke-6. Dalam 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Dan masih banyak lagi. Nah, penguasaan diri adalah sesuatu yang harus dimiliki. Karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, saya temukan kata penguasaan diri itu diambil dari kata Yunani yang disebut dengan egrateia yang artinya seseorang yang dapat
menguasai dan mengendalikan hasrat, keinginan, dan hawa nafsunya. Orang yang memiliki penguasaan diri, dia tidak akan dikendalikan dan didominasi oleh hawa nafsunya. Saya ulangi. Orang yang memiliki penguasaan diri, dia tidak akan didominasi oleh hawa nafsunya. Dia tetap bisa tenang dan dia bisa menolak segala dorongan hasrat dan hawa nafsunya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar lebih dalam lagi tentang penguasaan diri. Saya akan menyampaikan ada 3 alasan mengapa sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita harus terus mengembangkan penguasaan diri. Nah, alasan yang pertama kenapa kita harus terus mengembangkan penguasaan diri kita, karena orang yang dapat menguasai dirinya adalah orang yang dewasa. Penguasaan diri adalah tanda sebuah kedewasaan. Saya ulangi, penguasaan diri adalah tanda sebuah kedewasaan. Saya ingin kasih contoh kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, anak saya Brian ini sekarang usianya 1 tahun 9 bulan ya. Nah, setiap sore kami selalu mengajak dia keluar keliling-keliling naik Vespa gitu di sekeliling komplek ya. Dan ini menjadi sebuah rutinitas yang dia nggak bisa lewatin. Setelah dia mandi sore, dia minum susu, selesai, dia akan kemudian pakai sepatunya dan kemudian dia akan ajak kita keluar. Itu setiap sore. Nah, kadang-kadang jam 4 sore ya, kalau kita lihat hari-hari ini jam 4 sore itu kadang-kadang masih panas banget. Dan kadang-kadang kita nggak mau langsung keluar karena kondisinya masih panas banget. Tapi apa yang terjadi? Dia sudah nggak bisa tahan lagi. Kalau dia udah tahu dia udah pakai sepatu, dia akan paksa kita keluar. Nah, kalau kita nggak mau keluar, dia akan nangis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan nangis, kadang-kadang dia bisa duduk, dan sekarang dia bisa tiduran di lantai, sampai keinginan dia itu bisa terpenuhi. Jadi kalau kita nggak bawa dia keluar, dia bisa nangis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia belum bisa menguasai dirinya. Nah, saya temukan kenapa anak-anak bisa seperti itu, karena secara ilmiah, ya, anak-anak punya perkembangan otak bagian prefrontal cortex mereka itu masih dalam perkembangan. Nah, di situ bagian otak bagian itu tempat di mana emosi itu bisa dikendalikan. Nah, anak-anak belum perkembangan prefrontal cortex-nya masih belum maksimal, masih dalam perkembangan. Itu sebabnya mereka belum bisa menguasai diri mereka belum bisa menguasai emosi mereka. Nah, anak-anak belum bisa menguasai dirinya. Hanya orang dewasa yang bisa menguasai dirinya. Itu sebabnya penguasaan diri itu adalah tanda sebuah kedewasaan. Nah, Tuhan ingin agar setiap daripada kita, anak-anaknya, itu menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang dewasa, yang boleh terus bertumbuh menjadi serupa akan Kristus yang dewasa. Jadi kita harus terus belajar untuk mengembangkan penguasaan diri kita. Bisa katakan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, kita akan lihat kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus belajar menguasai diri. Karena tanpa penguasaan diri akan berakibat kepada kerugian, bahkan kehancuran. Seseorang yang tidak dapat menguasai dirinya, dia akan mengalami kerugian. Kita lihat satu ayat dalam Amsal 25 ayat 28. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya itu seperti kota yang nggak ada pertahanan. Kota yang tidak mempunyai tembok atau tidak mempunyai pertahanan akan dengan mudah dimasuki oleh musuh. Akan dengan mudah ditaklukkan oleh musuh. Kota yang tidak mempunyai pertahanan akan dengan mudah dihancurkan sama musuh. Artinya begini, orang yang tidak dapat menguasai dirinya, dia akan selalu ada dalam bahaya. Dia akan selalu ada dalam bahaya. Kenapa? Dia akan dengan mudah jatuh dalam dosa. Ketika godaan datang, dia akan dengan mudah jatuh. Nah, orang yang tidak dapat menguasai dirinya, dia akan mengalami kerugian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh, dalam Perjanjian Lama kita dapat melihat dan menemukan contoh dari kehidupan Esau. Esau, satu kali waktu
Esau baru saja pulang dari padang, dia dalam kondisi kelelahan, dia capek dan dia lapar sekali. Waktu dia pulang sampai di rumah, dia melihat adiknya lagi masak sop kacang merah. Kemudian dia minta sama adiknya untuk bisa membagikan sop kacang merah itu. Nah, Esau sangat lapar sekali. Dan kalau kita baca ceritanya, kita bisa menemukan bahwa Yakub setuju memberikan sop kacang merah itu, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Esau harus memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Tapi apa yang Esau lakukan? Dia nggak bisa menguasai dirinya, dia nggak bisa mengendalikan dirinya, dan akhirnya dia mau menukarkan hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Ya, kemudian kita juga bisa belajar dari kehidupan Simson. Simson adalah seseorang yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Kalau kita baca kisah kehidupan Simson, dia pernah mengalahkan 1.000 orang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. 1.000 orang dikalahkan oleh Simson. Dia punya kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Tapi di hadapan Delila, dia jadi tidak berdaya. Dia nggak bisa mengendalikan dan menguasai dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa akhir kehidupan Simson itu begitu tragis. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, tanpa penguasaan diri, seseorang bisa mengalami kerugian, bahkan kehancuran. Seseorang yang tidak dapat menguasai dirinya terhadap makanan, apa yang terjadi akhirnya? Terjadi overeating, makan secara berlebihan, kolesterol naik, gula darah naik, apalagi asam urat naik, terus trigliserid naik, dan akhirnya badannya sakit-sakitan, betul nggak? Ya, imunitasnya akhirnya jatuh, imunitasnya drop. Orang yang nggak bisa menguasai diri terhadap emosi, misalnya, pada waktu di jalan dia dipotong orang, marah, orang diajak berantem, setelah berantem apa yang terjadi? Akhirnya terlibat dan terjerat kasus hukum, betul tidak? Jadi seringkali ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, kita akan mengalami kerugian, ya. Dan tidak sedikit yang akan berakhir pada sebuah kehancuran. Itu sebabnya kita harus belajar menguasai diri kita. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu olahraga yang saya suka lakukan itu adalah main golf. Nah dari olahraga golf ini saya belajar begitu banyak nilai-nilai kehidupan. Salah satunya adalah tentang penguasaan diri. Waktu seseorang melakukan pukulan yang jelek misalnya, bagaimana reaksinya? Saya pernah bermain dengan seseorang pada waktu dia melakukan pukulan jelek, dia marah-marah Bapak Ibu Saudara sekalian. Stiknya dilempar, ya. Orang sekitarnya diomelin, ya. Dan akhirnya dia nggak bisa memperbaiki permainannya. Sampai akhir permainan dia tetap mainnya jelek Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya belajar pada waktu orang tidak dapat menguasai dirinya ketika dia menghadapi kegagalan, dia nggak bisa move on, dia malah rugi sendiri, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, dan lain sebagainya. Makanya sebagai orang percaya, kita harus belajar terus untuk menguasai diri kita. Karena waktu kita nggak bisa menguasai diri kita, seperti tadi saya katakan, kita meletakkan hidup kita dalam sebuah bahaya. Bisa katakan amin Bapak Ibu sekalian? Ya, kita harus belajar terus menguasai diri kita. Nah, kita lanjut ke alasan yang ketiga, mengapa penguasaan diri itu penting. Ya. Alasan yang ketiga, karena tanpa penguasaan diri, kita tidak akan dapat sampai di garis finish. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan iman kita ini seperti seseorang yang mengikuti sebuah pertandingan. Di akhir pertandingan itu ada sebuah mahkota abadi yang tersedia untuk kita. Dan hanya orang-orang yang sampai di garis finish yang akan memperoleh hadiah. Nah, Paulus tadi mengatakan setiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan ini, dia harus apa? Dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Karena tanpa penguasaan diri, dia tidak akan bisa sampai di garis finish. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini kan lagi trennya bersepeda ya. Nah, salah satu acara olahraga yang saya suka nonton di TV itu balap sepeda. Nah, saya baru tahu akhir-akhir ini ternyata pertandingan balap sepeda itu sangat luar biasa, menguras energi dan sangat-sangat melelahkan. Sebuah contoh aja, misalnya turnamen Tour de France gitu ya. Nah, turnamen Tour de France ini saya temukan para peserta itu harus bersepeda sejauh 3.400 km dalam waktu 21 hari. 3.400 km dalam waktu 21 hari. Kalau kita bagi 3.400 km ini dibagi 21, berarti satu hari mereka harus bersepeda menempuh 161 km. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bayangin satu hari 161 km itu sudah ngilu lah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini 21 hari mereka harus bersepeda dengan jarak segitu jauh. Dan perjalanan yang mereka harus tempuh itu bukan cuma perjalanan yang datar, yang rata, enggak. Mereka harus juga menempuh perjalanan yang menanjak, bahkan banyak tanjakan-tanjakan yang tajam. Dan saya percaya kalau mereka tidak benar-benar mempersiapkan diri mereka dengan baik, kalau mereka tidak melatih diri mereka dengan baik, mereka tidak akan dapat sampai finish. Mereka tidak bisa tiba di garis finish dengan baik. Mungkin mereka bisa gagal di tengah jalan. Dan saya percaya mereka harus belajar untuk menguasai dan mengendalikan diri mereka dalam segala hal. Ya, mereka nggak bisa makan-makan sembarangan. Mereka harus jaga waktu istirahat mereka. Mereka harus sering latihan. Ya, kalau mereka tidak bisa menguasai diri mereka, mereka tidak akan bisa sampai di garis finish. Bahkan ada sebuah momen yang saya pernah tonton di televisi ya. Ya, ketika seorang pebalap sepeda itu mengikuti turnamen seperti Tour de France, mereka harus berpisah dari keluarganya. Mereka harus berpisah kurang lebih bisa sebulan lamanya. Ada sebuah momen yang saya tonton di televisi, ada seorang anak yang menunggu papanya lewat. Ya, dia membawa sebuah botol air minum dan dia tunggu papanya lewat. Waktu papanya lewat, dia lambai-lambaikan botol minumnya. Kemudian papanya berhenti. Papanya kemudian dia tidak dapat menahan dirinya, dan dia peluk anaknya, dia ambil botol minumnya, dia cium anaknya, kemudian dia pergi lagi. Dia harus menahan dirinya. Dia harus menahan rasa kangennya terhadap keluarganya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia harus menguasai dirinya supaya dia bisa sampai di garis finish. Begitu juga dalam perjalanan iman kita. Tanpa penguasaan diri, seseorang bisa gagal finish, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu saya berdoa dan saya berharap kita semuanya mengikuti ibadah online hari ini. Kita harus terus belajar, kita terus mengambil komitmen untuk mengembangkan penguasaan diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana kita bisa terus mengembangkan penguasaan diri kita? Gimana kita bisa terus cultivate our self-control? Ada dua hal yang ingin saya bagikan sebelum saya menutup khotbah saya hari ini. Yang pertama, kalau kita ingin terus mengembangkan penguasaan diri kita, kita harus belajar tunduk kepada Kristus dan kepada firman-Nya. Di ayat 27 yang barusan tadi kita baca, dalam 1 Korintus 9 tadi, Paulus mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya mau garis bawahi kata melatih tubuh. Melatih tubuh dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini menggunakan kalimat digembleng dengan keras. Digembleng dengan keras. Digembleng itu seperti besi yang ditempa. Besi yang ditempa itu akan menjadi sangat kuat.
Nah, kata digembleng ini juga saya temukan dalam terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya dididik sampai teguh. Jadi digembleng itu artinya dididik sampai teguh. Artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin terus mengembangkan penguasaan diri kita, kita harus rela digembleng dan dididik oleh firman Tuhan. Dan untuk itu perlu yang namanya penundukan diri, perlu yang namanya submission terhadap Kristus dan firman-Nya. Dan saya percaya waktu kita tunduk dan taat terhadap firman Tuhan, waktu kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita pasti akan semakin dapat mengembangkan penguasaan diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, buah roh penguasaan diri adalah akibat penundukan diri terhadap Kristus dan firman-Nya. Nah, hal yang kedua yang saya ingin sampaikan supaya kita bisa terus mengembangkan penguasaan diri kita. Yang kedua adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Syukur kepada Tuhan ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk dapat menguasai diri kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pertolongan untuk kita. Roh Kudus yang akan memampukan dan menolong kita supaya kita dapat menguasai diri kita. Tapi yang menjadi kata kuncinya adalah kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, sumber kekuatannya itu berasal daripada Roh Kudus. Ya. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kalau mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul tentang penguasaan diri, kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, kita akan dapat terus mengembangkan penguasaan diri kita. Saya harap kita semua belajar sesuatu hari ini. Ya, saya berdoa dan berharap kita semua jemaat Tuhan yang ada di CBC boleh terus bertumbuh dan semakin dewasa dalam Tuhan. Saya berharap kita semua boleh terus bertumbuh dalam penguasaan diri kita. Ya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Karena tanpa penguasaan diri, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita bisa dengan mudah masuk dalam jebakan dan tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar tunduk kepada Kristus dan firman-Nya. Kita mau terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami kembali untuk kami terus boleh membangun dan mengembangkan penguasaan diri kami. Tuhan, ajar kepada kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat, semakin setia, semakin tunduk kepada firman-Mu. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Kami bersyukur dan kami peralaskan doa kami dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sudah menerima berkat firman Tuhan, firman yang luar biasa tentang penguasaan diri. Ada 3 hal dengan penguasaan diri, ini adalah tanda sebuah kedewasaan. Tanpa penguasaan diri, maka kita akan mengalami kerugian bahkan kehancuran. Dan penguasaan diri ini akan membawa kita kepada garis akhir. Mari terus kita sama-sama berjuang. Kita berusaha dan Tuhan Yesus pasti menyertai dan memberkati kita. Terima kasih kepada semua yang terlibat pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita saat ini dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, dalam ibadah yang sudah berjalan. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, memenuhi hati kami,
mengubahkan kami sehingga kami mampu menguasai diri kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, jangkau dan jamah setiap umat-Mu dan siapapun yang ikut beribadah saat ini, apapun keperluan mereka, Tuhanlah jawaban bagi kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengerti segala keperluan kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Kami juga serahkan setiap umat-Mu, apapun keperluan mereka, Tuhan boleh memberkati. Mereka yang bekerja, berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, Tuhan memberkati. Mereka yang studi, berkati studi mereka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Kami terus dilingkupi dengan sukacita daripada surgawi, sehingga mampu menikmati setiap detik, setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan buat keadaan bangsa negara kami. Tuhan terus memberkati, memulihkannya. Dan setiap yang sakit, Tuhan juga menjamah, memulihkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, pertemuan kami kembali di waktu yang akan datang dengan sukacita daripada surgawi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus, kiranya tinggal terus menyertai memberkati kita, mulai saat sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.